Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal untuk TIO Numerik persiapan CPNS tahun 2024. Kita mulai dari soal pertama. Di sini ada pecahan campuran, operasinya pun ada penjumlahan dengan pembagian, tetapi ini ada yang di dalam kurung ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 23/5 ini 2 kali 5 10, 10 kali 3 nya 13, 13/5. Kemudian 2 dikali 3/5 itu 2 kalikan atas ya, 2 kalikan 3 berarti 6. Kemudian yang 3 1/3 saya ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 3 nya 9, 9 tambah 1 nya 10, jadi 10/3. Ingat kalau pembagian berubah jadi perkalian, tapi dia harus dibalik ya, 3/10 gitu. Ini udah sama-sama bawahnya angka 5, jadi teman-teman tinggal jumlahkan aja. 13 ditambah 6 itu 19 maksudnya. Jadi 19/5 tinggal dikalikan aja. 19 dikali 3 itu sama dengan 57 ya. 57/50. Ini kalau misalkan kita mau jadikan bentuk persentase, boleh kita kalikan 2 aja. Kita akan coba cek. Dikalikan 2 akan menjadi 114 per 100 atau 114%. Ya, atau sama dengan 1,14. Jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban C. Yang lainnya beda ya, tanda desimalnya beda. Sorry, maksudnya yang C, 114. Di sini ada soal deret hitung penjumlahan bilangan asli, tapi dia nggak mulai dari angka 1 ya. Jadi untuk mencari N-nya atau banyak suku, N atau banyak suku itu yang suku akhir kurangi suku awal ditambah 1. Ini khusus untuk deret bilangan asli ya. 25 dikurangi 5 itu kan sama dengan 20. 20 ditambah 1 itu 21. Jadi totalnya ada 21 angka. Kalau dia nanya jumlah, tinggal pakai rumus N dikali ini awal ditambah akhir gitu ya. Kemudian dibagi 2. N-nya 21 dikali awalnya 5, kemudian ditambah akhirnya 25, kemudian dibagi 2. Jadi 21, kemudian dikalikan dengan 30, dibagi dengan 15 ya. Sorry, dibagi 2 maksudnya. 21, 30-nya saya bagi 2 jadi 15 ya. 21 kali 15 itu ada di jawaban, saya coba hitung dulu. Ini 5, kemudian dapat 10, 11, dapat 3. 315 ada di pilihan jawaban yang C. Untuk nomor 3, ini ada deret aritmatika, jadi bukan selisihnya 1, melainkan dia loncat 3 ya. 5 ke 8, kemudian ke 11, ke 14, sampai ke 47. Tentukan banyak suku pada deret tersebut. Kita gunakan rumus UN untuk deret aritmatika. Rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. A itu suku pertama, B itu adalah bedanya. Kita nyari N-nya, banyak sukunya. Terakhir ada di 47 ya. A-nya itu adalah 5, kemudian N-1-nya kita cari, kemudian selisihnya 3. Dari 5 ke 8 kan 3 ya, 3 semua selisihnya itu. Kemudian kalikan dengan aljabar. Ini 3 dikali N, 3N, 3 dikali min 1, min 3. Jadi 47 sama dengan 3N, saya pindah ke sini, 5 dikurangi 3-nya plus 2. Jadi 3N sama dengan 47 dikurangi 2 sama dengan 45. Berarti N-nya adalah 45 dibagi 3, itu sama dengan 15. Jawabannya ada di pilihan yang D. Jadi dari angka 5 sampai angka 47 itu ada 15 angka ya. Soal nomor 4 sama ya angkanya, cuma dia nanya jumlah. Nah, kalau ditanyakan jumlah, teman-teman bisa pakai rumus SN ya. Rumus SN yang normal itu seperti ini. Sebentar. Jadi SN sama dengan N dibagi 2, kemudian di sini dalam kurung A ditambah UN. UN itu ya suku yang terakhirnya gitu ya, ada di urutan keberapa dia. Dikarenakan soalnya sama, kita udah nyari N-nya kan. N-nya kan sama dengan 15. Ini dari soal nomor 4 ya. Dari soal nomor 4 saya kasih keterangan, jadi kita nggak usah nyari lagi. Nomor 3 maksudnya.
Kita tinggal masukkan aja ya, n-nya itu adalah 15, kemudian suku pertamanya 5, dan suku terakhirnya adalah 47. Nah, ini rumusnya. Jadi kenapa dibagi 2? Karena memang n per 2 rumusnya. Jadi untuk jumlah 15 suku pertama itu adalah 15 per 2. Saya coba tulis lagi aja. Kemudian dikali 5 tambah 47 itu 52. Saya bagi 52 dengan 2-nya ya. 15 dikali 52 bagi 2 itu 26. Ini kalau teman-teman hitung jawabannya 390. Ada di pilihan jawaban yang C. Soal nomor 5, kiriman dari peserta yang kemarin live bahas soal, ada 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai 15 pangkat 3. Ini bisa manual juga, cuma akan lama. Saya akan coba cek pakai rumus ya. Jadi ada rumusnya teman-teman. Rumusnya itu adalah n kuadrat dikalikan n ditambah 1 dikuadratkan dibagi 4. Ini rumusnya. Ya mudah-mudahan nggak keluar di SKD ya, di TU numerik, cuma karena ada kiriman soal, saya akan coba bahas aja di sini. Karena ada 15 angka, berarti 15 kali 15, gitu ya. Kemudian n plus 1, berarti kan 16. 16-nya juga ada 2, berarti 16 kuadrat. Kemudian bagi 4. Ini 15 kali 15 kan sama dengan 225 ya. Kemudian 16 dengan 4-nya bisa kita sederhanakan. Ini dapat 4, ini dapat 1. Jadi dikalikan 64. Ini kalau teman-teman hitung hasilnya itu adalah 14.000 ya, 14.400. Gitu, ada di pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pecahan ya, persentase, desimal juga ada, cuma ini pecahan istimewa sebetulnya. Jadi kalau misalkan yang angkanya berulang itu seperti 63, 63, 63, kemudian 45, 45, 45 itu dia dibagi 99. Jadi yang 60, 0,63, 63 dan seterusnya ini sama dengan 63 dibagi 99, teman-teman ya. 63 dibagi 99. Ada 99 di sini habis, ini juga habis. Tinggal 63 kali persen. Ikutin aja 63%. Jawaban 63% ada di pilihan jawaban C. Atau kalau mau desimal dia 0,63. 0,63 kan nggak ada. Jadi teman-teman harus teliti juga bentuk jawabannya. Ada di pilihan jawaban yang C ya. Soal nomor 7, di sini itu ada hitung cepat sebetulnya, cuma ada rumusnya. Saya akan coba ganti angka 277 dengan 271 itu menggunakan angka 274. 277 itu kan sama dengan, saya coba copy aja biar nggak kehilangan jejaknya. Ini kan bisa kita ubah menjadi 274 ya, teman-teman tambah 3 kan, jadinya 277 atas kan. Kemudian yang 271 ini bisa diubah ke 274 dikurangi 3 gitu. Jadi ini bentuknya sama kayak A kuadrat dikurangi A kuadrat gitu ya. Nanti dikurangi lagi B kuadrat bentuknya. Jadi kalau misalkan mau dihitung ulang jadi 274. Ini kan dari 2 di dalam kurung dulu ya. 274 kuadrat kemudian dikurangi 3 dikali 3. 3 kuadratnya berapa? 9 gitu. Tapi ingat ini masih dalam kurung, karena kalau misalkan nggak di dalam kurung nanti bakal salah jawabannya. Udah itu teman-teman lepas kurung ya, ini masih ada kuadrat harusnya. Nah ketika nanti lepas kurung maka akan jadi seperti ini tandanya. Yang ini jadi negatif ya, ini kan negatif kali positif jadi negatif. Yang negatif dengan angka negatif 9 jadi positif teman-teman, hati-hati karena di jawaban tuh ada negatif 9 dengan positif 9. 274 nya jelas habis, sisa angka 9. Jadi jawabannya pilihan yang C. Hati-hati pada saat pengurangan, karena pengurangan itu kan dikurung aja. Jadi ini amannya teman-teman buat kurung di sini. Jangan sampai langsung dikurangi, nanti jawabannya pasti jadi negatif 9. Gitu. Soal nomor 8, perbandingan kuantitas antara P dan Q. Perhatikan ada pecahan 16 per 15 sama dengan 22 per 21. Ya, perhatikan di sini teman-teman tinggal kalikan aja. Yang 16 dengan 21 kalikan silang ya. Kalikan 21, nanti simpan di sebelah sini, hasilnya berapa. Kemudian yang 15 dikali 22 juga simpan di bagian kolom yang Q. 16 kali 21 itu kan sama dengan 336, sedangkan 15 kali 22 itu adalah 330 ya.
336 udah terlihat jelas dia lebih besar ya. Jadi P lebih besar dibandingkan dengan Q. Jawabannya ada di pilihan yang B. Soal nomor 9, diketahui X sama dengan 2/5 dan Y sama dengan 3/4. Kita substitusi nilai X dan Y-nya. Saya akan coba kerjakan yang P dulu. Kita ganti X-nya dengan 2/5. Kemudian kita ganti Y-nya dengan 3/4. Kita kalikan ya, 15 dibagi 2 itu kan, 15 bagi 5 kan 3, 3 kali 2, 6. 12 dibagi 4 itu 3, 3 kali 3, 9. 6 diambil 9, negatif 3. Lanjut ke Q-nya. Kita lakukan hal yang sama, kita substitusi X-nya menjadi 2/5. Y-nya menjadi 3/4. 5 dibagi 5, 1. 1 kali 2, 2. 4 bagi 4, 1. 1 tambah 1 kali 3, 3. Ya, kurangi 2. Perhatikan, 2 tambah 3, 5. 5 dikurangi 2, 3. Di sini angkanya sama, tapi tandanya berbeda. Harusnya P lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Cuma di sini nggak ada jawabannya. Teman-teman perhatikan, kalau misalkan kita jumlahkan min 3 dengan 3, ya. Kalau misalkan kita jumlahkan min 3 dengan 3, maka diperoleh hubungannya sama dengan 0. Ini ada di jawaban pilihan yang C. Lanjut, nomor 10, harga barang sebelum diskon adalah 210.000. Jika barang tersebut diberi diskon 13%, maka harga barang setelah diskon adalah berapa? Perhatikan, untuk harga bayarnya ini, yaitu harga awal, teman-teman kalikan dengan 100%, kita bayar yang setelah dipotong diskon kan? Ya, jadi 210. Teman-teman kalikan, ini sekitar 87%, kalikan saja 21 dengan 87-nya, itu akan diperoleh hasil 182.700. Jawabannya ada di pilihan yang D. Soal nomor 11, masih tentang diskon, cuma sekarang ditanyakan berapa harga barang sebelum didiskonnya ya. Untuk rumus awalnya seperti ini kan, harga bayar itu atau harga diskon itu kan harga awal, teman-teman kalikan dengan 100% dikurangi persentase diskonnya. Harga bayarnya udah ada 129.600 gitu ya. Kemudian harga awalnya ditanyakan, misalkan dengan X dikalikan dengan 100% dikurangi dengan diskonnya 19% ya. Jadi 100% diambil 19% itu sama dengan 81% X sama dengan 129.600. Ini teman-teman tinggal bagi aja, 129.600 dibagi 81%, ini hasilnya adalah 160.000. Jawabannya ada di pilihan yang C. Harga barang setelah mendapat diskon 17% adalah Rp157.700. Berapakah besar potongan harga barang tersebut? Perhatikan, dia menanya diskonnya berapa ya, harga diskonnya. Untuk diskon ini kan dia dapat 17% kan? Nah, 17% itu dia harus berapa potongannya? Berapa rupiah? Sedangkan dia harus bayarnya itu adalah 157.700 kan? Berarti 100%, teman-teman kurangi dulu dengan 17%. Yaitu 83%. Jadi 83% itu dia bayar sekitar 157.700. Ini bisa perbandingan senilai kan? Kita misalkan aja persentasenya bisa dihilangkan karena tetap nanti dibagi ya. Ini kan jadi 17/83 sama dengan ditanyakannya misalkan X ya. Ini 157.700. Jadi kalau misalkan teman-teman kali silang, X-nya ini akan sama dengan 17 dikali 157.700 ya. Ini angkanya memang nggak bisa dicoret-coret, teman-teman tinggal hitung manual aja. Ini kalau dihitung itu harganya sekitar, potongan harganya ya, sekitar 32.300. Ada di jawaban pilihan yang C, teman-teman. Untuk mempermudah boleh gunakan kalkulator, nggak jadi masalah ya. Yang penting nanti
caranya ngerti gitu, karena memang angkanya sengaja dibuat tidak enak untuk dihitung. Tapi secara konsep seperti ini. Jadi dia menanyakan 17% itu dapat potongan harga berapa gitu ya. Jawabannya yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 13. Di sini ada perbandingan juga. Jadi 15% dari suatu bilangan itu adalah 27 ya. 15% ini 27. Maka 25%-nya berapa? Kita misalkan dengan X. Ini perbandingan senilai. Jadi persennya nggak usah diikutkan, cukup 15/25 saja, karena nanti kan dicoret juga persentasenya. 27 per X, perhatikan saya akan coba coret 15 dengan 5, ya, kita bagi 5, dapat 3, 25-nya dapat 5. Perhatikan 3 dengan 27, dapat 1, ini dapat 9. Teman-teman kalikan silang aja. 5 dulu boleh, kali 9, sama dengan 45. Jadi nggak usah cari tahu berapa bilangan yang dimaksud, tapi cukup bandingkan saja gitu ya. Nomor 14 tentang perbandingan kuantitas tapi dihubungkan dengan perbandingan tidak senilai ya. Perhatikan di sini sebuah proyek bisa selesai dalam waktu 20 hari kalau dikerjakan oleh 9 pekerja. Kemudian yang P-nya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek jika ada tambahan 3 pekerja. Tambahan 3 pekerja kan, ini berapa hari kalau ada tambahan 3 pekerja. Gitu ya. Ini perbandingannya adalah, kita misalkan dengan X ya, bagian bawahnya ya, karena kan dia ditanyakan 20 per X, ini harus dibalik, bukan 9/12, karena kan perbandingan berbalik nilai. Tapi 12 per 9. Ini teman-teman bisa coret juga, 12 dengan 9 dibagi 3 aja, yang 9 dapat 3, yang 12 dapat 4. Kemudian 20 dengan 4 juga bisa kita coret, bagi 4 dapat 1, 20 bagi 4-nya dapat 5. Kemudian kalikan silang, X-nya sama dengan 5 dikalikan 3, 15 ya. Jadi P-nya 15, kita tulis di sini. P-nya 15, sedangkan Q-nya 14 hari ya. Q-nya 14, berarti jelas P itu lebih besar dibandingkan dengan Q, atau Q lebih kecil dibandingkan dengan P. Jawabannya yang C ya, karena yang P lebih besar nggak ada jawabannya. Tapi kalau teman-teman baca dari sebelah kanan, lebih besar jadinya. P lebih besar dari Q. Gitu ya. 15, ini perbandingan campuran, jadi ada senilai dan tidak senilainya. Untuk lapangan itu, ya, lapangan itu kan akan dihabiskan oleh berapa banyak kambing dikali selama berapa hari dia makannya. Jadi kalau misalkan 4 lapangan, ada 20 ekor kambing gitu ya, dia bisa habis dalam waktu 8 hari. Sekarang kalau misalkan ada 8 lapangan, ada 16 ekor kambing, selesai dalam waktu berapa hari gitu ya, dikali berapa hari misalkan. Ini bentuk perbandingannya, jadi harus bisa memposisikan mana yang lapangannya, mana yang kambingnya gitu ya, untuk jadikan perbandingan atau persamaan. Ini jadi 4/8 gitu ya, sama dengan 20 dikali 8, 16, X-nya kita cari. 4 dengan 8 kan bisa kita bandingkan ya, kita bisa sederhanakan, dapat 1, dapat 2. Kemudian 8 dengan 16 pun sama, 8-nya kita coret, kita hapus maksudnya kalau di sini 16 bagi 8 kan 2. Kemudian di sebelah kiri bawah ada 2, sebelah kanan bawah ada 2, bisa kita coret juga. Jadi angkanya lebih sederhana ya. X-nya kalikan silang langsung 20. Jadi jawabannya adalah 20 hari ya. Jawabannya yang D. Kalau tadi tentang kambing dengan lapangan rumput, sekarang pekerja dengan produknya. Ya. 6 pekerja dapat membuat 3 ya. Ini kan ada produk. Produk itu kan banyaknya pekerja yang kerja dikali berapa hari dia kerja. Produknya 3 meja. Pekerjanya 6 dikali dia kerja 8 hari. Ya. Ini saya akan coba tulis aja dikali 8 hari ya. Kemudian kalau 5 meja itu harus butuh berapa pekerja kalau misalkan mau beres 4 hari. Tinggal dibandingkan saja ya. Jadi selama teman-teman bisa memposisikan variabel mana yang jadi produk, yang jadi variabel yang hasil gitu ya, maksudnya itu pasti gampang walaupun soalnya beda tema. Ini 3/5 sama dengan 6
kalikan dengan 8, 4x ya, kita misalkan dengan x aja. Perhatikan ada angka 3 dengan angka 6, teman-teman bisa coret ya, ini dapat 1, ini dapat 2. Perhatikan angka 8 dengan 4-nya bisa kita coret juga, yang 4 dapat 1, nggak usah ditulis ya, ini dapat 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4 kan? Sama dengan 4, teman-teman kalikan silang. Jadi X sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Ada di pilihan jawaban D. Jadi minimal tuh dia butuh 20 orang. Dia nggak nanya tambahan ya, tapi berapa pekerja minimalnya? 20 orang. 17 masih sama. Di sini ada 8 lemari, produknya lemari ya. Kemudian ada 12 pekerja, dia beres kerjanya 15 hari ya. Kemudian kalau misalkan mau bikin 20 lemari, ada 45 pekerja, waktunya berapa gitu. Ini kayak pertanyaan yang kambing tadi kan, berapa hari dia akan habis. Bandingkan langsung, 8/20 sama dengan 12 kali 15 per 45x. Perhatikan angka 15 dengan 45-nya. Saya bagi 15, 15-nya hilang, jadi 1 gitu kan, nggak usah ditulis ya. Sedangkan 45 bagi 15 kan 3. Kemudian perhatikan angka 12 dengan 3, masih bisa kita sederhanakan. Yang 3-nya dapat 1, ini dapat 4. 8 dengan 4, perhatikan 4-nya dapat 1, 8-nya dapat 2. 2 dengan 20, 2-nya habis, jadi 1 ya, 20-nya dapat 10. Ini udah paling bentuk yang sederhana, jadi X-nya sama dengan 10. Jadi bisa selesai 10 hari. Kalau yang kerjanya 45 orang, dia mau bikin 25 lemari ya, 10 hari dia beresnya. Balik lagi ke soal yang tentang perbandingan kambing dengan apa? Dengan rumput lapangan ya. Di sini ada 4 lapangan, habis oleh 3 kambing dikalikan 5 hari gitu ya. Kalau misalkan dalam waktu 9 hari terdapat 5 ekor kambing, berapa lapangan? Sekarang ditanya lapangannya. Ini ada 5 ekor kambing selama 9 hari dia makan. Kira-kira ini sebanding dengan berapa lapangan? Kita bandingkan aja. 4 kita misalkan dengan X bagian bawahnya. Kemudian bagian kanannya bisa langsung kita sederhanakan ya. 3 kali 5 ya, atau 3 kali 5 aja tulis boleh. Kemudian 5 kali 9. 5 di atas, 5 di bawah. Coret. 3 dengan 9, bagi 3 dapat 1, bagi 9, 9 bagi 3 dapat 3. Kemudian tinggal kalikan silang aja X-nya. X sama dengan 12. Gitu ya. X sama dengan 12 hari. Ada di pilihan jawaban yang C. Nomor 19 termasuk kategori soal HOTS karena ada beberapa pekerja yang sakit selama beberapa hari ya. Ini ada cara cepatnya. Jadi tambahannya itu rumusnya adalah banyaknya pekerja yang libur, pekerja libur dikali hari liburnya atau izin dia tidak masuknya dibagi sisa harinya. Oke, perhatikan untuk tambahan pekerjanya yang libur itu dia ada 8 orang ya. 8 pekerja, dia libur selama 3 hari. Perhatikan, ada 8 pekerja yang sakit selama 3 hari kan. Ini saya coba pertebal. Berarti dikalikan 3, kemudian dibagi sisa hari. Perhatikan untuk sisa hari itu kan total itu kan ada 20. Kemudian udah terpakai berapa hari? Ada keterangan pada hari ke-6. Pada hari ke-6 ada 8 yang izin nggak masuk kan. Berarti udah kepake 5 hari kan. Ini kan pada hari ke-6, berarti 5 hari udah kepake. Dikurangi 5, dikurangi lagi 3, karena dia sakitnya selama 3 hari nggak masuknya. Ini sisa harinya. 20 dikurangi 5, 15 dikurangi 3, 12. Jadi 12 hari. Ini teman-teman bagi dengan 12 hari. Jadi kalikan 3 hari dibagi dengan 12 hari. Ya, ya sama artinya 8 dikali 3 dibagi 12, yaitu 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi ada 2 pekerja tambahan yang perlu ditambahkan untuk minimalnya ya. Minimalnya 2 pekerja, karena ada kata-kata minimal. Lanjut lagi ke nomor 20, rumusnya sama. Untuk tambahan pekerja itu adalah pekerja yang libur, kemudian dikalikan dengan hari liburnya, kemudian dibagi sisa harinya.
kita cari sisa harinya dulu ya. Sisa hari itu kan dari total 60 ya. 60 itu dia bilang di soal bilang pada hari ke-50, berarti dikurangi 49 udah terpakai kan. Ada yang 8 hari tidak masuk nih. 8 hari tidak masuk. Ya, berarti dikurangi 8 lagi. 60 kurangi 49 kurangi 8 itu hasilnya adalah berapa? Sekitar 3 ya. Jawabannya 3 ya. Ya, 3 harian ya. Sisanya 3 hari lagi. Jadi, kalau gitu, banyak pekerja yang libur ada 6 orang karena sakit. Dikalikan hari liburnya 8, kemudian dibagi sisa harinya 3. Jadi, 6 dikali 3, 6 dikali 8 itu 48. Kemudian teman-teman bagi 3 ada di 16. Aduh, cuma ini 16 pekerja ya, ada di jawaban yang D. Ya. Hati-hati, dia bukan menanyakan tambahannya, tapi minimalnya. Ya, jawabannya di pilihan yang D, yaitu 16 pekerja. Oke, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka, boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.